Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pada semua kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya nggak biasanya ya nggak bikin konten penelusuran keluar ruangan, tapi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara pengalaman Gunung Hejo, tentang pengalaman si Babeh ya, tentang pengalaman waktu dulu sempat gejal Gunung Hejo ya Beh ya. Gunung Hejo ada mungkin dulu Beh tahun berapa? Tahun 2018 ya. 2018 itu mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Gejala Gunung Hejo. Dan seperti ya yang orang lain yang tahu juga, Gunung Hejo kan bukan tempat sembarangan ya. Iya, bukan. Buat tempat sembarangan untuk dijajal atau dibikin tempat camping gitu ya di Gunung Hejo. Soalnya kan di Gunung Hejo itu memang terkenal mistisnya itu tentang Buto Ijo ya Beh. Yang menguasai Gunung Hejo itu Buto Ijo ya. Tapi dari penguasa yang lain dari Gunung Hejo itu tentunya Buto Ijo yang menduduki Gunung Hejo pernah ditaklukkan sama Eyang Prabu Siliwangi ya Beh. Sehingga itu terbagi dua ya, antara sebelah kiri dan sebelah kanan mungkin. Atas dengan bawah. Oh, jadi kalau untuk Patilasan Prabu Siliwangi itu sebelah mana? Prabu Siliwangi agak ke atas. Ke atas ya. Nah, kalau ke sebelah sananya agak ke bawah sedikit, itu tempat orang penyubuhan. Buat subuh. Buat mencari kekayaan, buat apa tuh yang di bawah. Ya, itu negatif. Yang orang-orang yang udah salah kaprah ya. Gunung Hejo ya tempatnya untuk pesugihan. Sebelum menjajal Gunung Hejo Beh, ada ke gunung-gunung lain dulu gitu sebelum ke sana? Pas saya dulu keluar dari pesantren, tahun 2017, terus tahun 2018 saya menjelajah, pertama naik itu ya ke Gunung Hejo. Gunung Hejo ya, langsung ke tempat yang kata orang itu dulunya itu kan masih angker, banyak terjadi kecelakaan yang disebut tol Cipularang. Ya, karena itu kan terletak di kilometer 96 di bawahnya Cipularang ya. Itu berangkat ke Gunung Hejo emang langsung ada niat ke sana atau ada ditunjukin gitu sama siapa harus ke Gunung Hejo gitu? Kepingin hati aja. Ada hati ya ke sana ya gitu. Pengen tahu Gunung Hejo tuh dengan cerita-cerita mistik apa kan? Ya pengen tahu aja. Terus apalagi di bawah Gunung Hejo kan di bawah kaki itu kan tol kilometer 96 tol Cipularang. Banyak terjadi kecelakaan, katanya unsur itu dari Gunung Hejo. Maka saya cobalah ke Gunung Hejo. Apa benar nih mitosnya dari Gunung Hejo gitu. Ya memang ternyata ya itu sumbernya dari situ. Dari atas ya sumbernya. Ya, dari atas. Itu. Tapi bukan dari Patilasan Prabu Siliwangi, bukan. Ya. Di situ ada patilasan yang disebut Patilasan Prabu Siliwangi. Nah, jadi buat orang Jara itu banyak ke situ dari mana-mana lah, apalagi kalau malam-malam satu suro atau malam-malam Jumat gitu, wah itu paling penuh sekali itu. Berjarah di tempat Patilasan Eyang Prabu gitu. Ya. Dan di bawahnya itu kalau dari posisi dari Gunung Hejo itu dia di sebelah kiri, nah itu dilarang masuk gitu. Dilarang ke sana gitu, karena itu menyamping gitu. Ya menyamping, jadi orang ke situ tuh hanya khusus mencari
kekayaan untuk menumbalkan anak atau keluarga yang lain gitu ya. anaknya atau keluarganya. Pokok udah jalan samping Karena mungkin udah ruwet dengan kehidupan dan urusan duitnya, jadi mereka itu mencari jalan samping untuk Kalau kekayaan. di tempat Prabu itu enggak. Tempat Prabu mah enggak. Tempat Prabu itu enggak ada yang minta begitu. Memang tidak diperbolehkan. Jadi ada juru kunci itu 2 di situ. Sebenarnya juru kunci banyak. Cuman yang kepake itu ada 2. Juru kunci yang di kilometer 97 ke Pak Haji, sama juru kunci yang di kilometer 96. Itu pas yang di bawah gunung kaki Gunung Hijau, agak ke sebelah kampung itu ada kampung. Nah itu khusus buat patilasan. Yang Prabu juru kuncinya? Bukan, itu patilasan, kalau di situ disebut buto hijau. Untuk melakukan ritual gitu ya? Ritual. Maka saya tahunya waktu itu pas ada di situ. Ini kok saya tuh ngelihat kok banyak sesaji-saji di pohon gitu. Saya coba, kan nggak diperbolehkan ke kiri. Saya penasaran, kan orangnya sempat penasaran. Nggak boleh nih, saya terobos ke kiri. Nah pas saya lihat di situ banyak suguhan gitu, segala macam-macam lah, segala daging, maaf nih ya, kayak daging babi. Di situ suguhannya daging babi. Suguhannya untuk terus minumannya tuh seperti arak minuman itulah yang tidak diizinkan lah, yang termasuk diharamkan lah gitu, segala arak, anggur gitu. Tapi kan pas ke sana kan ke Gunung Hejo nggak semulus yang dikira mungkin ya, nggak semulus ibaratnya kita malam hari di sana, bermalam di sana pastilah ada gangguan gitu. Gimana tuh? Sudah pasti banyak. Saya kan di situ 32 hari lah. Sebenarnya kan jadwal kan 41 hari. 32 hari ya saya sudah disuruh turun gitu. Sudah disuruh turun dari yang di atas itu, suruh turun dari makhluk yang di atas, karena sudahlah. Nah turun saya di situ, maka saya nginep itu dari hari pertama sampai 31 bulan lebih itu saya di atas Gunung Hijau. Dan paling kalau mau Jumatan saya turunnya hari Kamis. Turun hari Kamis. Hari Kamis saya pagi itu jam 6 udah turun hari Kamis ke tempat juru kunci dulu. Nah nginap, Jumatnya baru. Nanti pulangnya nginap lagi, nggak langsung pulang. Sabtu nginap, Sabtu pagi naik lagi ke Gunung Hijau gitu aja. Kalau kita mau ibadah Jumatan gitu. Jadi kalau kita mau ibadah Jumatan di situ ada masjid di tempat mobil parkir mobil itu agak jauh. Itu ada sekitar 5 kilo apa 4 kilo tuh, saya kurang paham ya. Nah di situ itu ada masjid spesial itu. Untuk gangguan di sana apa aja gue yang mengganggunya gitu, makhluk apa aja yang mengganggu gitu? Ya namanya di hutan, di gunung, hutan lagi ya, gangguannya banyak gitu. Ya terutama di situ jangan ngomong sompral, jangan ngomong kita merasa diri hebat atau merasa diri jago gitu. Terus ngomong di sini nggak ada apa-apa, jangan, karena sudah banyak kejadian orang dijorokin ke bawah gitu, didorong ke jurang gitu. Ya ke jurang, karena di bawah itu jurang semuanya. Karena di bawah itu biarpun jurangnya nggak terlalu tinggi, tapi bawahnya itu banyak bekas potongan-potongan kayu yang tajam-tajam. Itu sangat bahaya, bekas bambu-bambu, pohon bambu itu. Nah itu bahaya. Maka kita nggak bisa sompral ngomong di situ. Kalau penunggu utamanya di situ monyet kebanyakan. Siluman monyet itu. Nah, siluman monyet. Tapi bukan monyet beneran gitu. Monyet kejadian gitu ya yang mengganggu. Kalau ke sebelah buto hijau, ya buto hijaunya. Yang sebelah kiri, yang maksud saya itu kan sebelah kiri. Nah itu buto hijau langsung. Tapi kan mungkin kalau buto hijau itu datang ke sana pasti ada yang nyuguh mungkin. Kalau ada yang nyuguh, kalau enggak dia nggak datang dia. Nggak datang dia. Jadi kalau ada suara gema gitu, saya kan kobongnya dekat situ kan, di Gunung Hijau tuh ada satu tempat kobong.
untuk orang istirahat kalau hujan kalau apa kan. Oh, ada. Nah, jadi kayak pondok lah itu. Nah, di pondok situ saya kan tidur di situ di pondok. Jadi kalau malam kalau ada yang nyuguh tuh, yang pohon besar itu gubrak-gubrak, berisik lah pokoknya. Nah, itu berisik, itu petanda, itu pasti ada nih orang yang ritual gitu. Gitu. Jadi saya karena nggak setuju dengan cara-cara begitulah, kurang berkenan bagi saya gitu kan, melanggar syariat kan. Nah, paginya saya dobrak di situ. Jadi buanglah tempat-tempat dia nyuguh-nyuguh tuh, maksud saya buang-buangin aja lah. Gitu. Nah, ngapain macam-macam gini nyuguh mintanya sama setan kan. Kita kan punya Allah, dia minta sama Allah. Cuman saya juga ngerti mereka sudah keputusasaan. Karena waktu saya di situ ada seorang perempuan udah setengah bahaya lah. Dia malam di situ Sendiri dia. berdua. Juru kuncinya nggak ada. Juru kuncinya itu di bawah, hanya tahunya di bawah nunjukin ke situ. Jadi dia ditemani sama perempuan satu, agak setengah tua. Nah, si ibu ini ritual di situ sekitar pas jam 11 malam gitu. Nah, saya samperin gitu. Karena jarak tempat saya ini, saya kan di Patilasan Prabu Siliwangi, itu jaraknya itu nggak terlalu jauh gitu. Cuman ada pohon, jadi ada pohon gini batasin itu. Yang Memang ngebatas itu pohon itu bukan sembarang, itu ada kayak daun batang angke gini lah, kayak dibatas gitu. Jadi kita nggak bisa ke sana. Dan saya dari bawah nih masuknya lewat. Ada pohon itu dari bawah. Saya bilang, Bu, ngapain sini? Ya itu jawabannya. Saya sudah putus asa, frustasi. Gitu. Memang nggak ada jalan lain. Nggak usah begini-gini lah. Gitu. Bapak mau tahu apalah, nggak ngerti lah. Itu urusan saya. Emang Bapak bisa ngasih saya apa? Gitu. Saya emang nggak bisa ngasih. Yang bisa ngasih Allah. Kita mintanya ke Allah. Bukan ke pohon ini. Ngapain Ibu ke pohon-pohon besar ini? Kan pohon itu kan batangnya besar tuh, nggak bisa itu dibungkus sama kain hijau itu. Pohon sebesar itu? Iya, itu dibungkus. Nah, itu ada sekitar 20 meter tuh kain itu ngebungkus tuh batang pohon hijau. Itu dibungkus. Waktu zaman saya dulu itu dibungkus. Maka saya juga bingung, ini pohon besar kok dibungkus-bungkus pakai kain warnanya hijau juga. Sama yang disebut gunung hijau, kainnya juga hijau. Karena saya prihatin sama si ibu ini kan sistemnya wadal kan. Oh, dia ngewadalin. Jadi dia mau ngewadalin, dia keluarga dia lah gitu. Karena dia udah kayak gelap lah matanya. Dia bilang, saya sudah bayar ini 12 juta. Ke siapa bayarnya? Ke juru kunci bawah. Waduh. Jadi Bu, sebelum dapat uang udah ngeluarin duit 12 juta. Iya. Sayang kan Bu, uang 12 juta. Coba dipakai modal. Daripada Ibu hanya buat gini belum tentu dapat. Kalau nggak dapat, uang udah habis. Kalaupun dapat, Ibu risikonya besar. Udah, saya nggak inilah Pak Haji. Karena saya ya sedikit dikasih sama Allah, punyalah untuk membuka mata batin dia kan. Jadi saya ngomong apa nggak didengar sama dia nggak mau, nggak benar dia. Pokoknya udah antusiasnya dapat uang aja itu, dapat duit itu. Karena dia sudah diiming-imingin di bawah ini. Pokoknya dapat ini bayarnya sekian-sekian. Ini apa? Sungguhannya ini segala macam lah. Pokoknya habis 12 juta. Segala macam itu ya. Itu 12 juta itu bakal dapat atau Allahu alam. Nah, saya positif juga dapat atau itu. Maka saya tanya, Ibu ngeluarin uang 12 juta, positif nggak dapat duit? Nah, katanya dia jamin. Kata siapa? Kata juru kunci. Kalau nggak dapat, uang Ibu dikembalikan nggak?
nggak tahu katanya. Ibu nghabiskan uang 12 juta, ibu butuh uang, nyari dikasih duit. Itu aja 12 juta buat ibu dipakai buat modal. Kecil-kecilan, ngapain begini-gini? Karena udah putus asa. Marah. Saya malah diomelin. Terus yang perempuan satu cemberut sama saya tuh. Dia bilang, udah gini aja Bu ya. Kalau memang ibu sanggup ngadapin dia ini, memang kata perjanjian itu dia datang antar uang. Ya pokoknya dia bilang, kalau nggak uang datang ke sini, uang datangnya di rumah. Ditaruh di rumah. Ibu kuat nggak ngadap dia? Itu ngadap siapa? Ngadap yang ngasih duit. Ngadap butuh hijau itu. Nah, yang ngasih uang itu. Pertama saya nggak bilang butuh hijau. Yang ngasih uang. Emang dia kan orangnya ganteng. Yang bilang ganteng siapa? Juru kunci katanya. Kata juru kunci, pokoknya nanti datang kalau ibu perempuan, datangnya laki-laki tampan ganteng. Masya Allah, ini udah penipuan besar nih kan. Karena saya lihat di batang pohon itu jurik sudah ada genderuwonya. Saya lihat, wah ini genderuwo nih. Lagi merah kan matanya. Si ibu ini kan, ya karena matanya nggak bisa lihat orang awam kan ya nggak terlalu paham. Terus saya gini bilang, Bu, bilang, Ibu istighfar. Enggak Pak, saya udah nekat dah, Bapak ke sono aja. Bapak nggak pantas ke sini. Saya ke sini buat ke ibu aja, buat nyelamatin ibu. Kalau ibu laki-laki saya sebodoh amat. Ibu ini perempuan, kasihan. Masalah laki ditinggalin suami banyak laki lain Bu. Ngapain? Takut. Enggak, saya sakit hati, dendam uang saya dibawa kabur lah, uang usaha sama lakinya kawin lagi gitu kan, jadi uang dia dibawa. Ya udah kalau begini. Ibu lihat ya, mau lihat apa? Jangan megang-megang ke saya. Saya bukan mau kurang ajar Bu, supaya ibu tahu nantinya. Coba itu lihat di batang pohon, lihat nggak? Begini, oh enggak, buka aja saya, lompat, pas kebuka, dia kebuka lompat, badan kan gede, gemuk si ibu. Saya kan dulu masih kecil, samprung jatuh dua keguling, untung nggak ke jurang saya, kenapa ketakutan mau rebuk. Karena melihat apa tuh? Genderuwo dia, butuh hijau. melihat butuh hijau itu, dia langsung meluk, panik dia. Nah udah itu saya jatuh, dia jatuh, kegulung. Udah saya angkat lagi si ibu ini, saya angkat, terus si teteh yang satu ini, perempuan ini yang nemenin dia ini teriak juga ketakutan. Bilang kenapa ketakutan? Karena berguling saya tuh, kan badannya kena gemuk, saya kan nahan, kan miring begini tuh. Saya di atas kan posisi begini tuh. Ketika dia panik, dia lompat meluk saya, ya keguling, dia duduk, ngompol kan, kencing. Tuh ibu gimana? Nah, itu yang datang ke ibu, mau ngasih duit, sanggup nggak? Maka saya kasihan ke ibu. Daripada nanti ibu gila, ibu nggak akan kuat. Maka saya lihat, ibu nggak akan kuat untuk ngadapin begini. Jangan nganukan ego, emosi sesaat. Pasti kan kalau udah apa mengganggu ritual gitu kan, butuh hijau pasti mungkin ngambek ke babai. Marah. Tempat marah, ngegerem dia. Tapi masih bisa diantisipasi gimana gitu? Besoknya saya antisipasi. Malam itu saya nggak musir dulu. Cuman saya bilang, hari ini kamu nggak dapat apa-apa. Pokok ini saya selamatin. Jadi si ibu ini sama perempuan yang dua ini saya bawa ke Kobong, tempat di situ kan ada pondok lah, tempat orang kalau kehujanan kan, kalau mau itu. Kalau di tempat butuh hijau itu nggak ada. Mau hujan ya hujan di situ. Memang ya kalau mau hujan ya duduk sila hujan. Kalau panas nggak akan mungkin karena pohon itu besar itu, jadi daun itu rindang lah. Jadi kalau hujan ya tetap kena. Jadi saya bawa ke situ. Nangis kan dia,
udah bawa kompol lagi kan, ketakutan kan kompol perempuan. Gemetar. Udah saya ambil air biasa, karena saya juga dapat air itu kan dari bawah, ngambil air tuh. Persediaan. Ya, saya minum aja ini Bu, nggak ada apa-apa. Saya juga nggak punya apa-apa di sini. Saya ke sini aja ya, cuman ya dari pesan guru aja, pengen tahu melihat situasi di sini. Oh ya udah. Nah itu saya nasihatin tuh, uang saya bisa nggak diambil ya juga. Ya ibu minta aja duitnya, sedapat berapa aja. Kalau untuk duit kali, misalnya ibu habis 12 juta, minta lagi, kemungkinan dia nggak akan ngasih, karena habislah. Buat beli Ya kalau entah 1 juta, apa 2 juta, apa 3 juta, dia ngasih udah ambil aja. Ya, besoklah saya turun, saya takut. Gitu. Ya ini udah jam 1:30, saya bilang dong, subuh. 1:30 Bu, bilang, udah di sini aja. Bertiga saya tuh. Nah, duduk ngobrol. Saya nggak bisa lah terlalu vulgar kalau ngobrol masa keluarganya kan. Saya nggak bisa bicarakan di sini. Nah itu dia cerita, pokoknya keadaan susah lah dia harus terjun begini. Sampai duit itu dia minjam, jual barang dia yang masih dia pegang itu ya cincin kawinnya itu, mahar cincin kawin itu dia jual. Dapat uangnya dia pakai modal, bukan pakai modal usaha, tapi modal buat pesugihan gitu. Kalau saya namanya saya nggak mau kasih tahu, di mana orangnya juga nggak akan kasih tahu karena itu privasi. Sempat ada apa? Mengobrak-abrik tempat Buto Ijo kan, pasti kan dia datang marah gitu kan, menyerang juga enggak? Paginya memang ribut waktu itu, pas di pos aja udah pokok pohon itu udah kayak digoyang-goyang tuh, batang-batang besar itu udah begini tuh pohon itu nggak bisa dianu angin itu. Kalau nggak makhluk itu nggak akan mungkin bergerak, pohon itu begini. Sedangkan pohon itu kita peluk aja nggak kena itu, nggak nyampe segini dan tangan saya itu meluk ke pohon itu udah goyang itu. Dia punya batang atas yang besar-besar. Terus akar-akarnya yang geruntai itu udah begini tuh, akar udah kayak ada yang ngayun. Saya diamin aja karena situasi saya juga lagi ngobrol ibu, dan juga saya kena najis. Jadi tidak berwudu, kayak nggak mau berhadapan dengan gitu kan. Nah besok siangnya sudah ini saya ke situ, ke tempat namanya Buto Ijo itu. Itunya saya buang dulu, bulannya saya buang, beresin. Pas sekitar maghrib, sekitar jam 9 dia marah ya. Karena barang-barang tempat gitu. Itu kelapa saya tumpahin, segala apa tuh musrik ini saya buang-buang lah gitu. Marah lah, menunggunya di situ, ngamuk ke saya. Nah di situ sempat adu inilah, kalau itu saling menyerang gitu lah. Saling menyerang. Jadi dengan kekuatan jin, dengan kekuatan Allah. Nah itu. Tapi alhamdulillah, maka kekuatan Allah itu tidak bisa untuk dilawan dengan kekuatan jin. Gitu. Kan Buto Ijo kan termasuk jin ya. Tetap dia kalah. Ya. Kita kan percaya akannya kekuatan Allah itu aja udah. Setelah itu rupanya ngepeknya ke juru kunci. Juru kunci aliran hitam gitu. Ya, saya nggak tahu dia sakit, nggak tahu. Nah, kira-kira paginya itu datang si juru kunci ke saya. Itu apa? Anak buahnya, masih keluarga dia, kerabat dia itu datang. Manggil saya kan, Pak Haji. Tadi malam ada apa Pak Haji? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kenapa? Kalau bisa besok turun Pak Haji ke bawah. Abah sakit. Abah siapa? Juru kunci. Saya pikir juru kunci aliran putih. Oh, Abah yang sana. Karena saya naik kan dari juru kunci aliran putih, bukan juru kunci
yang buat sebenar ini kan. Oh, Abah yang di sana, bukan yang kilometer 96, yang di bawah. Abah Ompong, panggilannya dia kenal Ompong. Oh iya, kapan besok? Ya, oke lah. Dia juga tidur di situ, yang manggil saya, nggak berani pulang. Orang sudah naik untuk pulang itu udah takut. Di situ udah nunggu dulu pagi dulu ya, nunggu gitu. Pagi dulu. Yang sudah itu paginya baru bareng sama saya pulang turun ke bawah. Sakit. Nah itu mengganggu usaha gitu. Usaha dia. Saya bilang, saya ganggu usaha kalau usaha yang nggak sejalan. Bapak salah, nggak ini Bapak sama ngebohongin orang. Uang sampai si ibu itu habis uangnya. Belum lagi saya dengar dari orang, Bapak pernah orang sampai nyuguh 3 juta, uang nggak kembali, hasil nggak ada. Itu satu orang. Si ibu 12 juta, coba. Itu kan perempuan, nggak susah, Pak. Saya kan butuh duit juga, ya butuh duit bukan ngebohong dong. Mau ribut kan, dia lagi sakit gini, nahan. Itu sakitnya karena efek menyerang buto hijau atau gimana? Iya, karena buto hijau ini kan waktu sempat kepukul gitu kan, dengan doa, dengan kekuatan Allah. Saya itu nggak punya apa-apa lah, kekuatan Allah. Nah buto hijau ini kan teriak itu, lompat lah. Tapi semua gerak menghilang. Nah efeknya ke juru kunci, sininya memar, merah gitulah. Jadi dia minta diobatin lah ya. Ya atas izin Allah juga, ya, kasih air minum, diobatin, ya sembuh lah itu. Nah cuman saya bilang begini, kalau masih ada saya di situ jangan gitu Pak. Tapi kalau saya nggak ada, terserah Bapak, saya nggak tahu. Itu aja. Tapi saya buat usaha, Dek, bilang itu. Saya bagaimana? Saya nggak punya kerja di sini kan gersang, mau ditanam apa juga nggak subur. Memang di daerah situ gersang. Yang bisa hidup cuma nanam singkong. Saya bilang gini, itu kan masih ada ya itu nanam singkong ya. Singkong itu kan kalau dapat laku juga bisa dijual ke Purwakarta. Gue bilang, kenapa harus ini? Pak, gue bilang, saya sudah lama di sini megang juru kunci, sudah 20 tahunan lebih, nggak ada masalah. Semenjak Pak Haji ke sini, maaf aja, saya jadi bermasalah. Saya nggak cari masalah ke Pak Haji, saya cuman mempertahankan diri saya dari setan yang di atas. Saya nggak tahu itu Pak Haji punya, nggak tahu saya. Dia celaka ternyata Pak Haji. Itu. Jadi konsekuensinya dia minta urusan dia kalau bisa jangan diganggu gitu. Kalau hanya buat doa-doa, kan Bapak di sebelah sini tempat Prabu Siliwangi. Kami kan juga nggak jalan lintas tempat Prabu, kan kami jalan muter dari bawah. Tidak melalui lintas Prabu, karena kalau orang dari gunung mau ke Buto Hijau melintas dari tempatnya Patilasan Prabu, ini gagal, ini nggak akan jadi. Jadi ya. Jadi melintasnya dari bawah muter gitu. Bawah kaki Gunung Hijau. Itu ada naik sedikit dari Gorong naik ke atas, itu dari bawah. Kalau dia naik dari Patilasan yang Prabu Siliwangi itu gagal. Nggak akan jadi itu. Maka kalau lebih dekat memang dari tempat yang Prabu itu dekat. Ya jaraknya kalau jaraknya itu kalau berjalan itu hitung menit lah, 2 menit lah, nggak nyampe kali 2 menit, masih menit lah jalan kaki ya. Cuma nurun sedikit dekat. Kalau dari bawah tuh muter malah agak jauh, tapi memang dia biarin, dia nggak nginjak. Tapi kan saya risih. Isinya tuh babah gugu gabrak gugu gitu. Ada suara-suara gitu ya, suara nggak enak gitu. Apalagi kalau pas itu dipakai sholat lagi.
Kalau pas mau maghrib saya nggak bisa turun, misalkan kita pakai sholat itu, wah ribut di atas, ribut pakai sholat. Gitu. Maka kalau orang yang datang ke tempat Prabu kan tawasulan apa gitu ya, itu diem, nggak ada suara. Tapi kalau dipakai kita sholat, waduh, kayak diganggu gitu. Karena saya ngalamin selama 25 hari. Kalau pakai sholat aja, kalau sholat asar ataupun zuhur asar itu nggak jadi bermasalah. Subuh, dua asar itu nggak ada efek. Tapi udah mulai maghrib, malam, nah itu udah banyak gangguan itu sholat. Gangguan dari jauh, tapi perasaan dekat ke kita, segala kayu ranting mau jatuh ke kepala, gitu. Tapi perasaan nggak ada, kok kita gini nggak ada. Retak-retaknya ya, sholat aja dia. Karena kalau yang di tempat Prabu itu nggak ada apa-apa, itu nggak ngacau. Dia memang pegangan Prabu. Maka dia karena sejarahnya dulu itu Prabu ini kenapa sampai ke Gunung Hejo? Karena di Gunung Hejo ini rajanya Buto Ijo, terkenal kan, Buto Ijo paling terkenal. Itulah markas terbesarnya Buto Ijo itu di situ. Nah, karena Prabu Siliwangi orang sakti Mandraguna pengen naklukin jin, pergi dia ke Gunung Hijau, maka ada patilasan di situ, maka dia tempur sama Prabu. Dia tempur, Buto Hijau ini kalah, kata Prabu, kamu ngambil sebelah sana, maka ada palang begini tuh, kayak kayu dari alam begini aja kayu, pohon gitu. Pohon itu nggak dianu orang tuh, kayak di palang. Nah itu dia bilang, kamu ngambil sana, tapi jangan ke sini. Prabu masih baik, nggak diusir dia, tapi kamu di sana, jangan ke sini. Kalau dulu dia nguasain, sampai patisan Prabu juga dikuasain sama Buto Ijo gitu. Sama Buto Ijo nih. Tapi karena dia kalah sama Prabu Siliwangi, dia ngambil ke sini. Maka disebut itu ada yang putih, ada yang hitam. Karena Prabu juga ngerti kehidupan manusia ini, ada yang suka ke putih, ada yang suka ke hitam kan. Maka dikasih ke suasana. Maka kalau kita ke Prabu, jangan ke sana. Tapi karena saya penasaran, saya nyebrang. Bukan mau minta apa, saya bilang apa maksud orang di sini. Gitu. Sampai kainnya saya sobek itu kan. Kain pohon itu. Saya bawa pulang itu. Mendingan bawa hordeng. Gitu. Bawa ada apa, sorban. Dia cuci bersih, jahit, bikin sorban. Mendingan pakai sorban daripada buat apa, mau bajir, buat gulung-gulung pohon gitu ya. Pohon, apaan ini? Kalau mau ke dewa ya ke dewa, ada jalurnya, terserah kan. Kalau dia mau ke ini, udah tahu itu setan, ke Buto Hijau kan setan, itu udah di luar jalur. Kalau dia mau di agamanya misal abangannya kedewaan, ya ke dewa, jangan jadi masalah. Atau dia ke Kristen, ya ke Kristen, dia nggak jadi masalah. Hak dia masing-masing, saya nggak akan ganggu. Ya ini saya udah mulai jalur. Masa segala daging babi, segala minuman arang, bukan minuman kopi pahit, nggak ada di situ. Arak, anggur, maka arak, anggur kok ada itu saya kasihkan ke orang Moro. Nah, bang, mau minuman nggak? Kan Moro kan di bawah, Moro aja itu nggak naik ke atas, itu anjing nggak mau naik ke patilasan Prabu itu ngebubuk, kan ada tembok tuh di sini, itu mundur, itu binatang aja tahu, tuh muter itu, binatang itu. Maka kalau manusia suladap itu berapa, wah binatang aja tahu. Maka saya di situlah lamanya, saya di situ 25 hari. Kalau yang ramainya, kalau saya ramainya itu paling kalau malam Jumat, malam Selasa, nah itu rame, baru saya ada temen. Kalau udah hari lain udah nggak ada temen, sendiri lagi di saung, sendiri aja di saung. Nah, akhirnya itulah pas kejadian begitu itu kejadian bermasalah gitu, akhirnya ya udah
adanya saya minta waktu, dia juga ya sudah, mulai ada saya macet, persugihan nggak ada tuh, waktu masih ada saya tuh, itu nggak ada orang nyugi ke atas, nggak ada tuh, sepi katanya. Maka dia bilang waktu ada Pak Haji di sini jarang yang nyuguh, karena dilarang dari bawah dulu nanti, dia bilang. Sekarang belum dibuka, ditutup dulu. Alasannya juru kuncinya sakit, tutup. Nah, jadi kalaupun dia mau dialihkan ke gunung sebelah sana. Gunung apa? Ada lagi itu dari Gunung Hejo itu ada gunung apa itu ke sebelah sana, saya juga kurang paham karena saya bukan naik ke gunung itu, jadi saya nggak paham. Ditunjukin tuh gunung sana, itu ada Bangker Mas, itu tempat bangker emas bekas serdadu Jepang. Nah di situ, jadi tamu-tamu yang buta, yang masalah matanya udah gelap tuh, gelap hati, larinya udah ke situ. Karena adanya saya gunung di tempat Buto Hijau tuh nggak ada. Gitu. Jadi menghambat ya. Menghambat, karena kan ini pakai jikir, pakai apa, panas deh kan, nggak kuat. Kalau di Patilasan kan orang paling cuma malam Jumat sama malam Selasa, malam lain kan nggak aktif. Nggak ada, ya. Maka orang nyuguh itu bukan malam Jumat. Kalau ke sana kebanyakan, ya malam-malam yang di luar orang nggak ada naik. Nggak ada yang jarah, nggak ada yang jarah. Jadi kok ada yang jarah, nggak ada. Kenapa? Karena mereka juga tawasulan, jikiran itu kan udah ganggu. Nggak akan turun dia Buto Hijaunya, panas. Jadi dia itunya Buto Hijau tuh nggak akan turun karena hawanya hawa panas tuh, nggak mau dia. Itulah orang sana, segala foto, segala apapun banyak tuh. Jadi ada batu. Jadi setiap Patilasan tuh ada tikar. Itu ada batu, di bawah batu itu segala foto. Foto perempuan, foto laki-laki, tapi foto anak-anak nggak ada. Yang kebanyakan perempuan dewasa, ya udah sekitar 30 ke atas lah, atau 20 lebih lah. Kalau terlalu remaja enggak. Sama foto pria. Itu buat apa tuh kira-kira fotonya? Kalau buat nyantet katanya. Disantet dulu. Jadi kalau saya tanya sama orang Moro, ini banyak foto buat apa nih? Oh ini Pak, dulunya ceritanya, jadi kalau dia mau pengen nyantet orang, mau bunuh orang, melalui dukun ini ke Gunung Hijau. Nah itu, Masya Allah, ambil sama saya tuh foto-fotonya tuh banyak. Tapi itu saya lihat udah foto-foto lama kan. Oh, udah lama. Iya, kali orang juga nggak tahu udah jadi apa, atau masih hidup Allahu alam, udah mati juga Allahu alam, nggak tahu. Karena bukan foto baru, foto lama. Kalau uangnya saya kantongin. Saya terus terang, kalau banyak duit receh tuh, tapi sana duit receh yang suka, nggak boleh duit kertasan gitu. Jadi misal ada uang 100.000 ditukar-tukar itulah ya. Yang tukar 1.000, 1.500 tuh diambur kan. Saya kumpulin aja. Lumayan gue beli rokok daripada dibawa-bawa jurik. Naon lah buat jurik. Ambil rokok saya beli. Di atas susah. Saya juga makan sama orang di bawah yang tukang kebun itu yang baik itu. Yang anak buahnya juru kunci itu kan ada tuh. Dia ngebun kan di atas ya. Nah itu yang suka ngasih nawarin singkong, bakar singkong, ya. Itu nggak bawa apa-apa. Cuman bawa jelekan, dikasih dari bawah warung buat wudhu, jadi ngambil air. Karena kan nggak ada air, Gunung Hijau susah air. Yang di bawahnya malah ada air, itu bingung saya tuh. Gunung Hijau nama gunung itu pasti ada air, di sana nggak ada. Heran nggak? Nggak ada air. Saya bilang malah di bawah kok banyak air. Di atas gunung, ini di Gunung Hijau, ini di kaki gunung, sebenarnya air dari sini, ini terbalik, air di bawah. Nah lihat, ini nggak ada. Jarang ya di atas kan, atas gunung kan jarang ada air. Resapan airnya mungkin ke bawah. Nah itu Allahu alam lah, orang-orang dulu ya kayak Buto Hijau kayak apa bisa aja dipendemin sama aja supaya orang tidak
buat ibadah, buat sholat, maka tidak dibikin buat sholat tuh, karena buat wudhu susah. Maka kalau mau buat wudhu itu orang tuh pengen niat sholat itu bawa aqua, gitu. Aqua botol gede, 2 atau 3 botol buat wudhu. Itu kalau enggak tayamum, udah tayamum aja. Gitu. Tapi kalau kita tayamum, kalau masih ada air ke bawah ya kita harus turun. Kecuali udah nggak sama sekali nggak ada air kan. Hukumnya juga beda. Kecuali kayak di padang pasir nggak ada air sama sekali bisa tayamum. Maka kalau masih bisa kita bawa air ya kita bawa air ke atas. Bawa ke atas. Itu penderitaan saya di Gunung Hijau gitu. Ya itulah kalau mendapat kenaikan spiritual ya begitulah. Gimana? Harus menyepi mungkin ya. Gitu. Jadi saya menyepi aja. Jauh dari. Jadi menyepi lah. Kalau jikir menyepi di tempat yang paling sepi. Biar nggak ada gangguan. Nah, yang penting ibadah tetap kita Jumat harus. Kemis itu kita harus dari bawah. Maka saya Kemis itu pagi-pagi sudah siap beberes. Turun ke bawah. Nginap di 4 Juru Kunci. Nginap. Itu perjalanan saya 5 kilo itu. Dari Gunung Hijau ke tempat Juru Kunci itu. Jalan kaki, ngapain. Udah itu dia udah tahu. Kalau Kamis kan saya suka turun, dia tahu. Jadi bareng. Nanti hari habis selesai Jumatan, tidur di rumah dia. Nggak langsung pulang. Capean. Jadi tidur hari Sabtunya naik lagi. Gitu aja saya terus. Selama 25 hari. Maka saya dulu sampai dikasih gelar di situ Pak Haji. Maka terkenal. Maka kalau Gunung Hijau bilang aja Pak Haji dari Karawang, ya, Karawang. Tahu deh, wah. Karena mungkin hampir nggak ada orang mungkin yang. Ya dulu masih rawan banget. Wah rawan. Masih gawat-gawatnya Gunung Hijau itu memang. Wah, kalau kita nggak kuat benar, jangan coba-cobalah untuk naik, apalagi nginap sendiri. Gitu. Jangan. Di situ naik kebanyakan orang 5 orang, 4 orang, 4 orang. Juru Kunci aja naik nggak pernah sendiri, masih ada 4 orang, 5 orang, sama yang sudah biasa di Juru Kunci. Maka dia bilang Pak Haji, dia bilang termasuk nekat berani. Saya berani karena Allah. Saya ingin menyendiri, Mbak ini. Menjalankan kalau istilah riado lah. Dari guru, tapi saya harus menyendiri dulu. Harus jangan diganggu orang. Jangan diganggu orang, kebisingan. Saya nggak mau dulu kebisingan, maka saya nyari yang akhirnya saya ditunjukin, ya malah ke sini, ke Gunung Hijau. Nah kan di Gunung Hijau itu, kalau dibilang angker, memang termasuk angker. Jadi pekerjaan Gunung Hijau itu kan dulu mau diratakan itu nggak bisa tuh, memang nggak bisa di doser juga kata orang situ nggak bisa, nggak bisa dipindahin. Maka jalan tol itu dibikin miring. Sebenarnya kan dia lurus gini, tuh, dibikin jadi begini tuh, dimuter ya, jadi muter dari Gunung Hijau. Itu keangkeran Gunung Hijau. Sampai sekarang tuh nggak tahu lah. Sekarang saya juga nggak paham, udah nggak ke situ lagi. Kalau dulu ya tahun 2018. Nah turun dari Gunung Hijau baru saya melawang Buana. Baru saya nyantren kemana. Tapi pas turun dari Gunung Hijau mungkin sempat ketemu gak sama Eyang Prabu gitu? Alhamdulillah ketemu. Itu maka hari yang ke-25 harinya itu ketemu. Jadi Prabu itu tidak seperti digambarkan kayak di film. Oh, beda lagi. Nggak pakai mahkota gitu. Nggak ada pakai mahkota Prabu. Tapi untuk apa? Postur tubuhnya itu besar dia. Gimana gitu? Gagah, besar tinggi, agak pendek gempal, rambutnya gimbal. Prabu, ininya aja masih pakai apa? Kayak besi
Sini memang dia pakai besi. Tahu emas atau apa juga nggak tahu. Saya matiin juga. Dia berdiri. Saya lagi pikir waktu itu pas jam 1 lah, 12:30 kayaknya. Saya liatin jam 12:30. Itu pas hari kedua, hari ke-30 yang mau karena kan 41 hari harusnya. Jadi malah mundur jadinya 30 hari kan udah dapat. Nah itu ketemu Prabu. Ya sudah waktunya besok turun sebelum matahari terbit. Itu nama Aceh itu baru ngeliat, oh iya Prabu. Cuman nggak bisa dekat. Oh nggak bisa buat salam Prabu, nggak bisa. Jadi saya agak mungkin 5 meter mungkin agak bingung karena nama Prabu Salman gitu. Soalnya nggak bisa dekat. Kita mau dekat, Prabu mundur. Dia nggak mau dekat. Jadi kita samperin, Prabu bilang nggak usah, di situ aja. Nggak mau. Dia memakai salamnya itu sampurasun. Oh, bahasa Sunda dulu gitu ya. Sunda lama. Sampurasun. Saya pertama nggak tahu. Karena saya bukan orang Jawa Barat kan, jadi nggak ngerti. Sampurasun. Saya bingung. Apa ya sampurasun? Pertama kan saya ngadep barat. Dia kan datang dari arah selatan kan, dari sana dia datang. Kan gelap, nggak ada penerangan sama sekali, nama di hutan gunung, Sampurasun. Saya pikir hanya ilusi. Nah ilusi ini saya diam maksudnya. 3 kali tuh Sampurasun, diam. Nggak lama berapa menit lagi Sampurasun sama Auman Maung. Oh itu Aungan Maung itu baru saya kaget. Astagfirullah, Maung loh gede nih, gelap nggak kelihatan, cuman merah sama warna biru kayak sinar itu. Cuman posisi kalau saya lihat bukan posisi matanya yang Prabu, tapi posisi mata binatang. Mata harimau yang dampingin dia. Dia ada 2, kanan dan kiri. Yang satu putih, yang sebelang. Yang satu belang biasa gitu. Ya, belang biasa. Kayak harimau Sumatera gitulah. Yang belang hitam coklat hitam. Kalau yang satu polos, putih semua gitu. Putih semua, mata biru. Kalau yang satu mata agak merah. Ini kok 4 mata nih. Mata Prabu nggak kelihatan, segelap. Cuman ini dia apa nih, loak atau binatang nih? Agak ke bawah, berdiri itu mau burung. Saya nggak punya baterai. HP nit bulu tua kan, nggak lampu nggak punya, dan nama juga ya HP kuno lah, nggak punya. Saya cuma punya, alhamdulillah punya korek. Nah, hidupin korek, pakai korek aja gini, saya lihat, kaget, saya lihat, mau. Terus saya lihat di tengah duduk bersila, terus berdiri. Nah, baru saya nggak bisa itu ngomong apa, sebenarnya. Maaf saya nggak tahu situ siapa dan ngomongnya apa. Assalamualaikum, ya, baru. Oh, waalaikumsalam, baru saya jawab tadi assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya yang tempat kamu, yang sering kamu bersihin, yang sering kamu sapuin, itulah tempat saya. Saya kan kalau pagi kan suka bersihin, patilasannya, bersihin, nyapuin. Jadi saya bersihin, nyapuin di situ, dia duduk. Itulah tempat saya. Wah ini Siliwangi. Saya mau dekat, maksud saya mau sungkan lah gitu, dekat. Dia nggak, jangan dekat saya. Alam kita beda, kamu dengan saya sudah nggak beda. Jadi saya nggak bisa dekat dengan kamu. Nah itu, badannya besar, tinggi, ada sekitar lah Prabu itu kalau dihitung manusia ya sekitar 190 lah sampai 2 meter lah, 2 meter kurang dikit.
tinggi besar gitu. Iya, tinggi besar, Akar. koker badannya. Ininya urat-uratnya ini keluar, dia kayak akar. Rambutnya gimbal. Cuman di sini dia memang dia pakai kuningan sama ini, tapi nggak pakai baju. Oh, nggak pakai baju. Nggak pakai baju kerajaan dia, kayak orang petarung. Tapi pakai celana pakai gitu. Celana. Celananya mulai dari kain yang bagus tuh, kain sutin, kain apa tuh. Sutram kayak gitu mungkin ya. Panjang. Ya panjang deh, sampai batas lutut bawah. Celananya gitu. Bawah lutut. Panjang dia. Di sini selempang, jadi kainnya diselempangin ke badan dia doang. Dia enggak, begini aja dia, posisinya begini. Besok turun. Kan mau ketemu saya, begini. Ya. Ini saya sudah waktunya turun. Nah, jalankanlah. Karena kan saya dia tahu saya seorang mu'alaf. Ya. Jadi dia ngerti lah. Saya nggak perlu bilang bahwa saya mu'alaf, ya dia nama makhluk kan lebih tahu. Apalagi kamu kan jalankan Islam kamu yang kuat, yang bagus, jangan sampai goyang. Nah itu saya maka turun, karena dalam agama saya dulu kekristenan tuh nggak percaya ke setan-setan gitu. Nah maka saya tuh pengen jajal ke situ. Bener nggak sih setan ini dalam agama Islam ada? Pengen coba lah saya ke Gunung Hejo loh, yang banyak setannya. Ya benar, setan itu ada. Setelah keluar dari pesantren itulah langsung dari guru-guru. Itulah sejarah saya di Gunung Hejo dulu. Lumayan lama juga ya, sampai 30 hari lebih ya gitu. 30 hari saya. Dengan jadi kalau istilahnya saya belajar dulu nyantren, terus saya dari pas kan pesantren saya kan di Hikmah dulu. Nah, kata guru, kamu harus cari tempat yang menyepi, zikir asma Allah, supaya kamu lebih dekat dengan Allah. Karena kamu ini kan dulunya beda agamanya. Nah, sekarang kamu yang penting sudah belajar ngaji, udah selesai belajar, pokoknya udah selesai Al-Quran lah, saya tamat Al-Quran gitu, tamat ngaji dulu, kan mulai dari Iqra lah. Udah tamat ngaji dulu, udah dikasih keilmuan dari Hikmah dulu sama guru. Nah saya jalan, mencari tempat yang sepi buat zikir. Karena zikir saya itu tidak boleh terganggu. Saya ingin menunjukkan jati diri kan, jadi nggak ada gangguan, nggak boleh. Jadi harus tawaduk saya, Allah. Nah itu kemana nih? Dengar-dengar dari kabar Gunung Hejo. Wah dulu santer tuh di Kerawang tuh Gunung Hejo. Wah saya jajan Gunung Hejo. Ya itulah Gunung Hejo lah. Mungkin itu ya, mungkin teman-teman sepenggal kisah tentang si Babe menaklukkan Gunung Hejo ya, maksudnya ya, menaklukkan Gunung Hejo. Dan di Gunung Hejo sebenarnya masih banyak sih cerita yang lain di Gunung Hejo, cuman mungkin karena waktunya kita nggak banyak ya, mungkin ya waktunya juga mungkin itu ya cerita-cerita yang bisa dicerna dan juga menjadikan pelajaran buat kita semua ya, supaya kita terus bertakwa kepada Allah ya. Karena kan masih banyak juga kan tempat-tempat yang mistis lain itu juga ya, masih banyak juga ya. Ya, kita tutup aja mungkin ya, Be. Ya. Karena kita nggak jalan keluar ya, mungkin kita berinisiatif untuk menceritakan pengalaman si Babe mungkin ya, itu ya. Mungkin segitu dulu ya video kita ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, jadikan semua ini sebagai hiburan semata ya. Hiburan. Kita tutup aja ya video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.